Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Magnum Gold yang beranggotakan Arif Rahman, NIM 1130900258, dan Ilham Syah Hasan, NIM 1130900275, serta Aisyah Sri Wulandari, NIM 1131000029. Kami akan mempresentasikan tentang bagaimana mengolah data original. Yang pertama, mengenai pengertian tentang data ordinal. Data ordinal merupakan suatu data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang antar jenjang yang tidak harus sama. Dibandingkan dengan data nominal, data ordinal memiliki tingkatan yang lebih tinggi dan sifat yang berbeda dalam hal urutan. Terhadap data ordinal, berlaku perbandingan dengan menggunakan fungsi pembeda. Walaupun data ordinal dapat disusun dalam suatu urutan, namun belum dapat dilakukan pada operasi matematika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Data ordinal memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada data nominal. Hal ini dikarenakan adanya tingkatan nilai data. Data yang satu lebih tinggi atau lebih rendah nilainya daripada data yang lain, tetapi tidak diketahui jarak antar nilai dan tidak menyeratkan jarak yang sama antar tingkatan tersebut. Adapun penggunaan data-data ordinal yaitu pada peringkat kejuaraan, urutan angka, jenjang pendidikan, pemeluk agama, kelompok etnik, jenis kendaraan, kelompok makanan, dan jenis pekerjaan. Untuk pengumpulan data ordinal, kami mengacu pada 4 metode dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumenter. Namun di sini kami hanya menjelaskan secara garis besar apa itu observasi, wawancara, kuesioner, dan variabel. Hal ini dikarenakan penjelasan yang lebih dalam mengenai 4 hal tersebut telah dijelaskan oleh kelompok lain. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Sedangkan wawancara, menurut pengertiannya, wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dari informan atau responden yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak, namun tetap sistematis atas dasar tujuan penelitian yang hendak dicapai. Adapun beberapa tujuan yang dapat dicapai dalam wawancara. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan baik di antara dua pihak yang terlibat, meredakan ketegangan yang terdapat dalam subjek wawancara, menyediakan informasi yang dibutuhkan, mendorong ke arah pemahaman diri pada pihak subjek wawancara. Yang berikutnya ialah kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang telah diketahui. Kuesioner dipakai untuk menyebutkan metode maupun instrumen. Jadi, dalam menggunakan metode angket atau kuesioner, instrumen yang dipakai adalah angket atau kuesioner. Metode yang terakhir ialah variabel. Variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan menggunakan variabel, kita akan memperoleh lebih mudah memahami permasalahan. Hal ini dikarenakan kita seolah-olah sudah mendapatkan jawabannya. Biasanya bentuk soal yang menggunakan teknik ini adalah soal penghitungan atau menentukan suatu bilangan. Variabel terdiri dari 5 macam. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas, variabel dependen atau variabel tak bebas, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penyajian data ordinal.
Metode penyajian data ordinal memiliki dua prinsip dasar, yaitu komunikatif dan lengkap. Data yang komunikatif ialah data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membaca dan mudah dalam memahami isinya. Sedangkan data yang lengkap ialah data yang dibuat lebih berwarna dan bervariasi. Adapun bentuk penyajian data yang paling sering digunakan ialah dalam bentuk tabel dan dalam bentuk yang lain seperti grafik, diagram lingkaran, dan piktogram. Terkhusus pada tabel, setiap tabel harus berisi judul tabel, judul setiap kolom, nilai data dari setiap kolom, dan sumber data dari mana kita dapat mendapatkan data tersebut. Data ordinal juga memiliki skala yang sering disebut skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang merupakan tingkat ukuran kedua yang berjenjang sesuatu yang menjadi lebih atau kurang dari yang lainnya. Ukuran ini digunakan untuk mengurutkan objek dari yang terendah hingga yang tertinggi, ataupun sebaliknya, yang berarti peneliti sudah melakukan pengukuran terhadap variabel yang diteliti. Contohnya dituangkan pada tabel berikut ini yang menunjukkan merek kendaraan motor yang paling banyak diminati. Analisis terhadap urutan data di atas menunjukkan bahwa Yamaha memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasaki dan lebih rendah dibandingkan dengan Honda. Namun demikian, data tersebut tidak dapat dijumlahkan. Misalnya Honda 1 tambah Kawasaki 3 tidak sama dengan 4, yaitu Suzuki. Dalam hal ini, operasi matematika tidak berlaku untuk data ordinal. Yang berikutnya merupakan tabel hasil kinerja aparatur pemerintahan di Provinsi X dalam bentuk peringkat. Tabel ini biasanya disebut dengan tabel distribusi frekuensi, dengan isinya adalah nomor, aspek kerja, kualitas kinerja dalam bentuk persen, dan ranking berdasarkan kualitas kinerjanya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.